Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus terus memberikan kita kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dan sukacita. Firman Tuhan pada pagi ini dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 7 dikatakan, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus supaya mereka tidak berkawan dengan orang-orang yang memiliki perkataan yang kotor. Kalau kita baca Efesus 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, kita akan menemukan orang-orang yang memiliki perkataan kotor, yang memiliki kata-kata yang kosong, yang memiliki segala sifat-sifat yang tidak pantas. Maka Paulus mengingatkan supaya jangan mereka berkawan dengan orang-orang seperti itu. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, ini penting. Waktu saya ada di kampung di Desa Binalan, Kecamatan Tampan Nama, Kabupaten Kepulauan Talaut dan Provinsi Sulawesi Utara, saya selalu ingatkan seluruh keluarga dan juga keponakan-ponakan saya, kalian jangan pernah berkawan dengan orang-orang yang suka mabuk, orang-orang yang suka berjudi, orang-orang yang suka melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini selalu di warning, diingatkan. Kenapa? Karena kebiasaan yang baik sekalipun, kalau kita hanya bergaul dengan orang-orang yang memiliki sifat dan sikap yang tidak memuliakan Tuhan, maka kita lama-lama akan jatuh juga. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, ini penting sekali bagi kita supaya kita menjauhkan diri dari pertemanan-pertemanan yang membawa kita kepada jalan yang sesat, yang membawa kita jatuh di dalam dosa, pertemanan-pertemanan yang mengikatkan diri kita kepada kedagingan, hawa nafsu. Kita harus berani menolak. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, di ayat yang keempat khususnya Efesus 5 dikatakan, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena itu, karena hal-hal itu atau hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Luar biasa Rasul Paulus mengingatkan, justru perkataan-perkataan yang kotor, yang kosong itu kita harus buang jauh-jauh. Sebaliknya naikkan segala ucapan syukur di hadapan Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Perhatikan ayat 5 dari Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang-orang cemar atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sudah diingatkan oleh Rasul Paulus, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang cemar tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Kristus. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kita perlu hati-hati, kita perlu bersungguh-sungguh untuk menjaga kehidupan kita supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ini yang dahsyat, ini yang luar biasa. Jadi mulai hari ini, kalau kita sahabat-sahabat di dalam Tuhan masih suka iseng dan berteman dengan orang-orang yang hidup dalam dosa, saya mau ingatkan pagi ini, stop, dan mari kita mulai bangun kehidupan kita dengan orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan mereka akan membawa kita jauh-jauh dari kehidupan yang lama atau hidup dalam dosa kepada kebenaran. Kenapa? Karena mereka juga takut akan Tuhan. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, untuk memilih kawan, untuk memilih teman, mari kita harus berpikir dua kali. Kalau kita salah bergaul, maka kita akan hancur. Oleh karena itu, sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari pilih teman yang membawa kita kepada Tuhan. Saya ingat waktu saya bekerja di Jakarta Utara, di daerah Kapuk, saya berteman dengan teman-teman yang suka ke gereja, yang suka
latihan vokal group setiap malam minggu, dan kami mulai latihan, dan besok minggunya kami mulai mengisi acara menyanyi bagi kemuliaan Tuhan. Dan endingnya saya bisa bertemu dengan teman yang mau membawa saya untuk sekolah teologi, dan inilah yang Tuhan mau, supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, tujuan yang memuliakan nama Tuhan. Jadi sahabat-sahabat yang dalam Tuhan, mari kita buang semua pergaulan-pergaulan yang tidak memuliakan Tuhan, dan mulai bangun pergaulan yang menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa Bapa, tuh sahabat-sahabat di dalam Tuhan, biarlah Tuhan kami tinggalkan semua pergaulan yang salah, tapi biarlah kami mulai membangun pergaulan yang baik dengan orang-orang yang takut Tuhan. Terima kasih bahwa kami Roh Kudus, urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.